Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Mari kita mau sama-sama malam hari ini membawa hati kita bersama datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Sehati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bersyukur buat waktu yang baik, buat kesempatan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Boleh beribadah pada malam hari ini, kami percaya. Waktu kami memuji, kami menyembah, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap hati kami boleh mengalami lawatan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan dahsyat pada malam hari ini. Kami membuka hati kami untuk kami boleh bersekutu dengan Roh-Mu. Sebab Engkau segala-galanya, Engkau yang terindah, Engkau yang terutama, Engkau yang termanis dalam kehidupan kami. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kami percaya dan kami mau akui hanya Engkau Tuhan, segalanya bagiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang kepada Tuhan. Ku datang padamu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Oh, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kami nyatakan dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikan kami Tuhan indah di hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati kami datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup dan menguatkan. Oh, angkat tanganmu tinggi saudara. Yesus, Engkaulah hanya Engkau. Oh, kemuliaan-Mu
Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, semakin indah bagimu. Oh, Yesus Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku semakin indah. Yesus, Yesus, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, kami nyatakan Kau yang termanis, Yesus. Kami nyatakan Kau yang termulia di dalam hatiku, di dalam hidupku. Hanya Kau, ku sembah, ku sembah. Mari bawa hatimu menyembah Tuhan dengan kasih, dengan cintamu, dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Kau agung Tuhan, dahsyat Kau Yesus, tiada yang seperti-Mu dalam hidupku. Ini pernyataan hati kami kepada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Setiap engkau yang mengasihi Tuhan, mari bangkit berdiri bersama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup ya Tuhan, selama ku hidup
Dia luar biasa. Hati kami bangga dan hati kami kagum terpesona akan pribadi yang kami sembah. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita bersama di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Serukan dengan segenap hatimu. Pujian kami kepada Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan kami terangkat bagi Tuhan, bersyukur buat rahmat-Mu. Sama-sama katakan, kakiku melompat. Gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu tinggi saudara. Kami berikan segala pujian hormat bagi Tuhan. Oh, kakiku melompat, hey, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sorakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan sendiri katakan, bersyukurlah. Percaya Tuhan kita baik, Dia baik, selamanya baik. Hey, kasih-Mu, semua lambaikan tanganmu tinggi, katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Oh, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Boleh angkat jempolnya tinggi saudara, katakan, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Lebih lagi nyatakan di hadapannya, Yesus baik, teramat baik. Oh, Yesus baik, teramat baik. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami bagi Yesus. Kami ingat kasih-Mu, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup kita, amin. Semua yang percaya katakan, Yesus baik, teramat baik. Oh, Yesus baik, teramat baik. Kau sungguh
kedua tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Ku beri ucapan syukurku padamu, yes, Yesus baik. Haleluya. Boleh tengok kanan kirimu, katakan Yesus baik, Yesus baik. Terang lebih lagi bagi Tuhan, serukan Yesus sungguh baik. Oh, selama-lamanya nikmati kebaikannya, nikmati kasihnya. Oh, terlalu baik. Oh, Yesus baik, teramat baik bagimu, bagiku. Oh, teramat baik. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, amin. Dia baik sampai selama-lamanya. Tuhan kita baik, amin. Kasih tos kanan kirimu, katakan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Semua bersuka cita karena kebaikan Tuhan, amin. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita diberikan kesempatan yang terbaik untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bersyukur buat setiap karya Tuhan yang tidak pernah berakhir Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bahkan dari hari ke hari Tuhan semakin dahsyat menyertai kami. Tuhan semakin dahsyat memberkati hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi orang-orang yang diberkati, tetapi kami mau jadi orang-orang yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh karena itu kami mau belajar menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kami punya kerelaan hati untuk kami menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya semua hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Inilah korban syukur kami, korban persembahan yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan korban persembahan bagi Tuhan, sama-sama berkata, amin. Persembahan bisa dijalankan. Terima kasih Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari Bapak Ibu sendiri pujikan dengan segenap hatimu. Amin. Di telapak tanganmu, amin. Di dalam genggaman kami bangga, sungguh bangga. Terima kasih yang tak pernah melupakanku.
meninggalkan. Tuhan tidak pernah menelantarkan. Kau yang percaya katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan. Yes, Lord. Ku nyatakan Engkau yang kami sembah di setiap nafasku. Apapun kondisi kami hari-hari ini, kami mau tetap berkata Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan dahsyat. Sekalipun kami belum menerima, sekalipun kami belum melihat, tapi kami tetap percaya kebaikan Tuhan berlaku. Penyertaan Tuhan masih berlaku. Kedahsyatan Tuhan masih dinyatakan sampai hari ini. Oleh karena itu kami mau berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan-Mu. Pujilah Tuhan sebab perbuatannya dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan lakukan. Ajaib yang Tuhan tetapkan, ajaib yang Tuhan rencanakan. Mari buka tanganmu bersama di hadapan Tuhan, saudara. Bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur, kami mau tetap bersyukur padamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan kami gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, oh takkan kami gentar. Kami mau tetap melangkah bersama Tuhan, sebab Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, amin. Sekalipun
sebab Yesus yang menopang. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tetapkan dalam hatimu saudara, tak akan gentar kami melangkah, sebab Engkau besertaku. Angkat kedua tanganmu saudara, dengan iman katakan kepada Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan kami gentar, oh, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Takkan kami gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan kami gentar, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersuka cita, beruntung karena kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang beserta kami setiap saat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, kami beruntung, berbahagia kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih kami sudah buka hati kami butuh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang menuntut siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Urap setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu untuk keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya, sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, siap ya, semua yang siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan. Ya, tolong jangan terlalu bergema, jangan gemah. Ya. Bapak Ibu, kita baru saja merayakan ya kenaikan Tuhan ke sorga dan juga hari pencurahan Roh Kudus ya. Maka kita akan belajar ya, saya akan gabung ini ya, kenaikan Tuhan dan juga pencurahan Roh Kudus. Ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 dan 11 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu dengar baik ya. Kita mau belajar apa arti ya kenaikan Yesus itu ke sorga. Apa berkat yang kita dapatkan dengan kenaikan Yesus ke sorga. Ya, Bapak Ibu dengar baik ya. Yang pertama, berkat yang pertama yang kita dapatkan bahwa Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga karena dia berasal dari sorga. Amin. Ya sekali lagi, Yesus itu naik ke sorga karena dia berasal dari sorga. Amin. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ingin pergi ke sorga, apalagi tinggal di sorga, hanya melalui Yesus. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran itu, ya, dan kehidupan itu. Dan tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa, dapat sampai sorga kalau tidak melalui dia. Amin. Bapak, Yesus itu dia bukan naik ke sorga, artinya bagi saya itu dia kembali ke sorga karena dia berasal dari sorga. Itu sebabnya saya bingung kalau ada pemimpin yang lain itu menawarkan sorga padahal tidak tahu sorga, bukan dari sorga. Saya agak bingung ya kalau ada pemimpin agama yang lain itu lalu bicara tentang sorga, mau tuntun mau jalan ke sorga padahal bukan dari sorga, nggak ngerti sorga itu piye.
Sama kalau kalau Bapak Ibu ingin pergi ke Bali, apalagi tinggal di Bali, lalu sing nonton, sing bimbing yang nganter tuh orang Papua, kira-kira nyampe enggak? Enggak nyampe, apalagi mau tinggal di situ, mau di Bali, ya bawa orang Papua, enggak ngerti jalannya. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, ya pemimpin-pemimpin orang pemimpin-pemimpin yang lain itu, mereka itu menawarkan sorga dan untuk tinggal di sorga, padahal mereka tidak tahu sorga dan bukan dari sorga. Itu sebabnya bagi mereka sorga itu mudah-mudahan, ya bagi mereka itu mudah-mudahan sorga itu kira-kira, insya Allah. Nah itulah Bapak Ibu dengar baik, ya kalau itu sama saya katakan pada Bapak Ibu, ya kalau saudara ingin pergi ke sorga, apalagi tinggal di sorga, ingat hanya melalui Yesus, karena Yesus bukan hanya dia bukan hanya berasal dari sorga, tapi dia pemilik sorga. Beri kemuliaan bagi dia. Yang kedua, ya cepat. Yang kedua, apa berkat yang kita dapatkan dengan kenaikan Yesus ke sorga? Ya apa hal yang kita bisa pelajari dengan kenaikan Yesus ke sorga? Ya, yang kedua, Yesus naik ke sorga, pergi ke sorga, kembali ke sorga untuk menjadikan tempat bagi saudara dan saya di sorga. Amin. Yesus ke sorga, pergi ke sorga untuk menjadikan tempat bagi saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 1. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu dengar baik ya. Berkat yang kedua dengan kenaikan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga untuk menjadikan tempat bagi saudara dan saya. Nah, bagaimana orang yang bukan dari sorga lalu mau membawa kita ke sorga? Ya, bagaimana ya mau menghentar kita ke sorga, bahkan mau kasih tempat tinggal di sorga. Bagaimana? Mungkin sorganya sorga palsu. Ya, sama seperti nyanyiannya si Ayu Ting Ting, alamat palsu. Ya. Dengar baik, Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Yesus, dengar baik ya, Yesus hanya menyediakan tempatnya, tapi yang bangun rumahnya di sorga itu saudara dan saya. Amin. Yesus hanya menyediakan tempatnya, tapi yang membangun itu di sorga itu saudara dan saya. Kirim pasirnya, ya kirim semennya, batakunya, saudara dan saya kirim dari bumi. Amin. Nah, maksudnya lalu apa? Pasir ya, semen dan itu maksudnya apa? Pasir, semen dan bataku itu apa? Atau bagaimana caranya kita masuk surga? Bagaimana caranya masuk surga? Satu saat seorang ahli Taurat datang kepada Yesus. Ya, ahli Taurat ini berkata, "Guru atau Tuhan, bagaimana cara aku bisa hidup kekal? Bagaimana cara aku bisa masuk surga?" Apa jawab Yesus? Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Seorang ahli Taurat tanya sama Yesus, "Guru atau Tuhan, bagaimana aku bisa masuk ke dalam kerajaan kekal? Bagaimana aku bisa masuk surga?" Yesus menjawab, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, kekuatanmu, semua apa yang kau punya. Kasihlah Tuhan Allahmu, lalu kasihlah semua manusia dengan segenap hatimu, seperti mengasihi dirimu sendiri." Ingat, Yesus waktu ditanya seseorang mau masuk surga, bagaimana caranya? Kasihlah Tuhan Allahmu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Dengan cara apa saudara dan saya bisa mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati? Caranya seperti apa? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ini bicara masuk surga ya. Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Amin. Amin. Ya, ingat ya, untuk masuk surga ya Tuhan berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, kekuatanmu." Nah, bagaimana kita artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Melakukan perintah Tuhan. Seberapa banyak aku lakukan perintah Tuhan? Bahkan Yesus berkata, "Barang siapa mengasihi aku,
Barang siapa memegang perintahku, dia itu memegang perintahku dan melakukannya, maka dia mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Dan bukan hanya Bapa mengasihi dia, aku pun akan mengasihi dia. Dan bukan hanya mengasihi dia, aku akan menyatakan diriku kepada dia. Ayat 21. Yohanes 14 tadi, ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wah, luar biasa. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia itu mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Dan bukan hanya Bapa mengasihi dia, aku pun, Yesus pun akan mengasihi dia. Dan bukannya mengasihi dia, tapi akan menyatakan diriku, menyatakan mujizatku, akan menyatakan penyertaanku bagi dia. Beriman bagi Tuhan. Amin. Untuk masuk surga, catat baik-baik. Ya, Tuhan mempersoalkan perbuatan kasih. Perbuatan baik ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal bumi. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihimu diri sendiri. Ingat, barang siapa ya yang mengasihi orang atau memperhatikan orang-orang lemah, maka dia itu memenyotangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Catat. Yang akan membalas perbuatannya itu. Barang siapa yang memperhatikan orang lemah sesama kita ya, maka kita sama saja memenyotangi Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah hutang sama kita. Dia akan membalasnya dengan berlipat ganda. Bahkan sorga diberikan kepada saudara saya. Amin. Bukan saja ya, kalau kita memperhatikan orang lemah, apa janji Tuhan, firman Tuhan? Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Wah, luar biasa. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia malapetaka dan mara bahaya. Dia meluputkan dari neraka. Tuhan akan menjaga nyawanya. Amin. Ya, dan bukan itu saja. Tuhan tidak akan pernah membiarkan ya, dia dipermainkan oleh musuhnya, termasuk tidak akan pernah dipermainkan oleh penyakit. Amin. Bahkan lebih dari itu. Ayat 4 ya. Ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Pada waktu sakit dia akan diluputkan dari maut. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Amin. Dia disembuhkan, diluputkan dari maut. Amin. Ingat, orang yang memperhatikan orang lemah akan diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Diluputkan dari malapetaka, dia akan nyawanya dijaga, diluputkan dari tidak akan mungkin dipermainkan oleh musuhnya. Bahkan ketika dia sakit, Tuhan luputkan dari maut. Tuhan akan bangkitkan dia dan sembuhkan dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya beritahu, ingat, untuk masuk surga, Tuhan tidak main-main. Tuhan memperhatikan, ya, ingat, Tuhan mempersoalkan perbuatan baik dan perbuatan kasih. Loh Pak, apa enggak cukup kalau masuk surga kita tuh beriman saja, percaya saja? Memang benar, awalnya kita harus beriman dulu. Karena Roma 1 ayat 17 berkata, hidup orang benar hanya adalah karena orang benar hidup oleh karena iman. Roma 1 ayat 17 coba ya. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup ya, memang kita diselamatkan hanya karena iman, tapi dengar baik. Bicara tentang iman itu bicara tentang dua hal. Amin. Ya, bicara tentang iman itu bicara tentang dua hal. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa, sampai 2 kali, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bicara tentang iman, memang kita diselamatkan oleh iman, tapi bicara tentang iman, bicara tentang dua hal. Itu bicara tentang percaya dan juga bertindak, berbuat, melakukan perbuatan kasih dan perbuatan baik. Amin.
mau masuk surga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu, kekuatanmu. Dan kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Amin. Bapak Ibu baik, keselamatan Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya gratis. Ya, memang kita diselamatkan hanya karena iman. Ya, firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 9 berkata, Yesus berkata, aku adalah pintu. Ketika kita menerima Yesus, kita percaya Yesus, maka kita sudah masuk dalam pintu itu. Tapi tidak cukup berhenti di pintu itu saja. Kita harus melangkah bersama Yesus, berbuat baik dan berbuat Jangan ngomong tok percaya tapi tidak pernah berbuat, tidak pernah berbuat kasih. Ngomong tok percaya itu hanya di mulut bibir saja. Ibadahmu hanya di mulut bibir saja. Percayanya hanya di mulut bibir saja. Tidak pernah berbuat, tidak pernah bertindak. Amin. Ingat, keselamatan Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya gratis. Tapi ingat, apa yang Tuhan anugerahkan karunia itu kan pada kita harus kita kerjakan dalam takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ingat, keselamatan Tuhan anugerahkan pada saudara dan saya secara cuma-cuma. Tapi keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada saudara dan saya harus kita kerjakan dan kita jaga dengan takut dan artinya berbuat kasih, berbuat, yaitu melakukan perintah Tuhan, melakukan kasihnya kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan tadi. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati, ya, karena dia istirahat dari karena perbuatan yang menyertai dia. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan mereka menyertai mereka, berbahagia dia, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Amin. Ingat, untuk masuk surga Allah mempersoalkan perbuatan kasih, perbuatan baik. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya kita melakukan perintah Tuhan, tanda kita mengasihi Tuhan. Dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ketika Yesus turun di awan-awan dengan taktanya, ya, dan juga malaikat-malaikatnya, apa yang terjadi? Dia akan memisahkan, ya, antara orang benar dan yang tidak benar. Dia akan memisahkan antara domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan dia akan berkata yang sebelah kanan domba, mari kau, ya, hamba-hambaku yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang sudah disediakan oleh Bapakku. Kenapa? Sebab ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Ya, kita lihat dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Baca judulnya dulu. Penghakiman terakhir. Ya. Terus 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. 38.
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu dengar Amin. baik, ketika Yesus turun di awan-awan bersama malaikat-malaikatnya, bersama taktanya, apa yang terjadi? Dia akan memisahkan antara orang benar dan yang tidak benar. Ya, dia akan memisahkan domba dan kambing. Dia berkata kepada orang benar, orang daripada domba, marilah datang kepadaku kamu ya, semua yang dikasih oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang Tuhan sudah Bapakku sudah sediakan bagimu. Kenapa? Ketika aku lapar engkau berikan aku makan. Ketika aku minum haus engkau berikan aku minum. Ketika aku telanjang engkau berikan aku pakaian. Ketika aku sakit engkau mengunjungi aku. Ketika dalam penjara engkau mengunjungi aku. Lalu mereka berkata, Tuhan, kapan Tuhan sakit kami mengunjungi engkau? Kapan Tuhan haus kami berikan engkau minum? Kapan Tuhan lapar kami berikan engkau makan? Yesus berkata, apa saja yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina di dunia ini, engkau sudah melakukannya bagi aku. Ingat, di pengadilan terakhir, di penghakiman terakhir, Allah mempersoalkan perbuatan baik, perbuatan kasih. Amin. Amin. Jangan iman cuma ngomong tok, beriman, tapi tidak pernah berbuat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu. Amin. Untuk masuk surga, Tuhan mempersoalkan perbuatan baik, perbuatan kasih. Di pengadilan terakhir, penghakiman terakhir, Allah mempersoalkan perbuatan baik, perbuatan kasih. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, tadi di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Ya, kenapa Tuhan berkata supaya di mana aku berada kamu pun berada? Tuhan selalu ingin dekat dengan kita umatnya. Ya, Tuhan ingin dekat dengan saudara sebagai umatnya. Itu dengan Tuhan ingin dekat dengan kita. Kenapa? Sebab Dia tahu persis kita umatnya ini seringkali banyak menghadapi bahaya. Ya, Tuhan tahu persis bahwa saudara dan saya umatnya itu seringkali banyak menghadapi bahaya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Musuhmu seperti singa yang mengaum berkeliling hendak menelan mangsanya. Dia tahu, Yesus tahu. Kita anak-anak seringkali menghadapi banyak bahaya. Dan musuhnya kita itu bukan kacang-kacang, bukan musuh yang kecil. Oh, bukan. Musuh kita itu tidak main-main, punya kekuatan besar. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Ya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu si Satan ular tua itu dilemparkan ke bumi. Bapak Ibu dengar baik. Ingat ya, musuh kita itu bukan yang musuh yang kecil, bukan. Musuh kita ini pernah bikin ribut di sorga. Bikin kacau di sorga, pernah bikin ribut. Berarti tidak main-main, sorga aja dibikin ribut. Dia punya kekuatan yang besar. Makanya waktu dia berhadapan dengan Mikael ya, dan malaikat-malaikat Tuhan, akhirnya mereka kalah. Waktu si Satan ular dengan dia punya antek-anteknya kalah, dilemparkan ke bumi. Ini yang kita hadapi. Nggak main-main, ya, musuh yang kita hadapi itu pernah bikin ribut di sorga. Tapi saudara tidak perlu takut dan cemas. Kenapa? Tuhan menahan kekuatan, ya, Tuhan meredam kekuatan mereka. Yudas 1 ayat 6. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Batas-batas kekuasaan ditahan sama Tuhan. Kekuatan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Amin, Bapak Ibu ya. Ingat, Tuhan ingin selalu dengan kita, karena kita tahu anak-anaknya kita ini lemah. Dia tahu saudara saya itu lemah. Dan kita seringkali itu menghadapi banyak bahaya. Cuma kita yang ingin selalu jauh dari dia. Ya. Tuhan selalu mengasihi kita. Supaya dia di mana dia berada, kita pun harus berada. Karena dia tahu, di Yohanes 15 ayat 5, di luar aku, kowe enggak iso apa-apa. Ya. Wahyu 3:8, kekuatanmu tidak
tidak seberapa, nyason opo-opone. Kelihatannya bisa, ketone iso. Wah, Amsal 14 ayat 12 berkata, ya kelihatannya bisa, disangka orang itu jalan lurus tapi ujungnya maut. Ketone berhasil sukses tapi ujung-ujungnya geblak. Ya. Ingat, libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Wah, ya, dalam Yakobus 4 ayat 13 judulnya saja, Yakobus 4 ayat 13, ya, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Jangan kau melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Karena baru rencana aja harus libatkan Tuhan, apalagi pelaksanaan. Amin. Ya. Kok bisa gagal, hancur gitu. Disangka jalan-jalannya berhasil, sukses, nanti ujungnya menuju maut. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita akan perjamuan. Apa bukti, apa berkat yang kita dapatkan dari Yesus naik ke surga? Yang ketiga, ya, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus turun. Amin. Yesus, ya, sebagai, ya, Yesus secara fisik naik ke surga supaya Roh Kudus, ya, rohnya Yesus, ya, Roh Yesus itu turun ke dunia, ke bumi. Omnipresent. Kalau Yesus, ya, Yesus ini secara fisik itu tidak bisa omnipresent, tidak bisa hadir di mana-mana. Secara fisik dibatasi oleh fisik manusia. Tapi Yesus, Roh Yesus, ya, Roh Tuhan, Roh Kudus itu dia omnipresent, ada di mana-mana. Amin. Nah, pertanyaannya, apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Apa peranan Roh Kudus dalam hidup saudara saya? Yang pertama, ya, peran Roh Kudus dalam hidup kita, ya, Roh Kudus itu memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peranan Roh Kudus dalam hidup kita yang pertama, ya, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Ya, bukan hanya berikan kekuasaan, artinya Tuhan Roh Kudus memberikan kita kekuatan, keberanian untuk memberitakan kebenaran. Ya, ketika dengar baik, ya, Petrus dan Yohanes ditangkap karena mereka memberitakan Yesus, bahkan menyembuhkan orang dalam nama Yesus. Mereka ditangkap oleh imam besar. Apa yang terjadi waktu disidang oleh imam besar, bahkan itu banyak ahli-ahli Taurat. Apa yang terjadi? Kita lihat Kisah Para Rasul 4 dari ayat 5, ya. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. 6. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. 14, langsung 14 sampai 18. 14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Cukup. Sebab Ya, Bapak Ibu dengar baik. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap, ya, karena mereka selalu memberitakan Yesus dan menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, mereka ditangkap di sidang. Di sidang di depannya imam-imam besar, bahkan semua ahli-ahli Taurat. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita lihat di ayat 13 itu, mereka itu kaget. Imam-imam besar sama ahli Taurat kaget. Sopo iki wong ini? Orang kampung ini. Nelayan, kok berani ngomongnya seperti itu? Kok berani-beraninya di depan imam besar, di depan ahli-ahli Taurat? Kok berani ngomong seperti itu? Ahli-ahli Taurat ini namanya ahli tentang hukum Taurat. Ya, kok berani ngomong gini? Tapi mereka tidak berani mau menangkap. Akhirnya dilepaskan nih Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena orang yang disembuhkan itu ada di sampingnya. Tidak berani dan orang-orang semua melihat. Nah, kenapa kok mereka berani berkata-kata? Karena Roh Kudus yang berkata-kata oleh mereka.
Ingat, Roh Kudus yang memberikan kita kuasa dan keberanian, kekuatan untuk memberitakan kebenaran itu. Yang kedua, ya peranan Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus juga yang menolong kita, membantu kita untuk mengajar saudara dan saya akan firman Tuhan. Seringkali kita tidak ngerti firman Tuhan. Ya, kok ini artinya apa? Tapi minta Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, dengar baik ya, Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mengerti, Roh Kudus yang akan mengajarkan, mengingkapkan kepada kita. Dan ketika menghadapi masalah atau pergumulan, Roh Kudus yang akan mengingatkan akan firman Tuhan atau perkataan-perkataan yang Yesus katakan. Ketika sudah menghadapi masalah, persoalan, maka Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Matius 11 ayat 28. Ya, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Ya, Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepadaku, aku pasti menjawab. Berdoalah, mintalah, aku akan mendapat. Roh Kudus yang mengingatkan akan perkataan Tuhan, firman Tuhan itu waktu kita menghadapi pergumulan masalah, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dan yang selanjutnya, Roh Kudus juga yang memberikan kita Roh Kudus adalah penghiburan. Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Ya, ayat 27. Tadi ayat 26, ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan baik ya, Roh Kudus yang menghiburkan kita juga memberikan kita damai sejahtera. Amin. Roh Kudus yang menolong membantu kita dari kelemahan-kelemahan kita, dari kekurangan. Seringkali kita sebagai manusia kita lalai, kita punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi Roh Kudus yang membantu kita, yang menolong. Tadi katakan penolong, dia menolong kita dari kelemahan kekurangan kita. Dengan apa? Doa dan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Roh Kudus yang membantu kita dari kelemahan kekurangan kita. Dari kecerobohan kita, dari kelalaian kita. Roh Kudus yang tolong kita, bantu kita. Seringkali, saya berapa kali ya, kalau waktu belanja di Asri Jaya, waktu saya mau keluar gini, motor lewat lalu di samping. Dia motong jalan, dia dari arahnya harusnya kan ke sana. Dia ke sini. Saya tidak lihat. Itu kalau bukan Roh Kudus tidak mungkin menolong saya. Amin. Membantu kita dari kekurangan kelemahan kita. Bahkan dengar baik, ketika saudara diperhadapkan sama seperti Petrus dan Yohanes, diperhadapkan dengan sidang seperti itu, ya saudara-saudara tidak bisa berkata-kata mau ngomong apa. Karena ini mungkin saudara ditekan ya dengan oleh penguasa atau apa saja. Saudara mengalami atau sudah menghadapi interview. Ingat, Roh Kudus yang akan berkata-kata oleh saudara. Sama Petrus sama Yohanes, Roh Kudus yang berkata-kata. Matius 10 ayat 18 sampai 19. Matius 10 ayat 18 sampai 19. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ya, roh Bapa, Roh Kudus yang akan berkata-kata melalui kita. Amin. Ya, mungkin kita tidak bisa ngomong, tapi Roh Kudus yang akan berkata-kata oleh kita. Yang terakhir, peranan Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan memimpin hidup saudara dan saya, yang memimpin hati dan pikiran kehendak kita. Dalam Yeskiel 36 ayat 27. Yang keempat. 36 ayat 27. Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku.
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, hati kita, pikiran kita, ya kehendak kita, Roh Kudus yang akan memimpin. Lah, betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya kita meresponi peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Dua saja. Yang pertama, jangan kau pernah mendukakan Roh Kudus. Amin. Dia sudah banyak membantu kita. Semua yang dia bantu kita. Dari kelemahan, kekurangan kita, kecerobohan kita, dia bantu, dia tolong. Ya, Roh Kudus yang tolong kita. Dari masalah-masalah dia tolong. Itu sebenarnya jangan pernah mendukakan Roh Kudus dengan melakukan apa? Melakukan kejahatan, kegeraman, kemarahan. Mari kita menyenangkan hati Roh Kudus dengan cara apa? Hidup saling mengampuni, saling mengasihi. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang telah memetarakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan karena kita mendukakan Roh Kudus yang sudah menolong kita. Ya, mari kita menyenangkan hati Roh Kudus, yaitu dengan hidup saling mengampuni, saling mengasihi, ramah sama saudara orang lain. Dan yang terakhir, bagaimana kita meresponi peranan Roh Kudus? Ini yang terutama, jangan kau pernah menghujat Roh Kudus. Bukan hanya mendukakan, tapi jangan menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29. Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Wah, ini luar biasa ya. Jangan pernah menghujat Roh Kudus. Ya, karena itu dosa yang tidak bisa diampuni. Lalu ada orang bertanya kepada saya, "Loh, Pak, bukan kasih Tuhan itu kan sempurna, Pak. Ya, kok tidak bisa diampuni?" Firman Tuhan berkata, Yesaya 1 ayat 18, ya, sekalipun dosamu seperti merah kirmisi akan diubah menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu seperti merah kusumba, kain kusumba akan diubahkan menjadi putih seperti purun. Lalu kenapa kok bisa diampuni? Nah, bagaimana kita sampai menghujat Roh Kudus itu, dengan cara apa kita menghujat Roh Kudus? Kita dalam Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai 18. Matius 16 ayat 13 dan sampai 18. Matius 16 ayat 13 sampai 18. 18. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah nama manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Ya, cukup. Dengar baik Bapak Ibu. Catat baik-baik ya. Waktu murid-murid ditanya oleh Tuhan Yesus, "Menurut engkau siapakah aku?" Ada yang bilang, "Oh, Yohanes Pembaptis, Elia apa segala macam." Tapi Petrus berkata, "Engkaulah Mesias yang dari Allah." Lalu dia berkata, "Itu bukan kamu yang berkata-kata, tapi Bapakku mulai Roh Kudus yang berkata-kata melalui engkau." Ingat, berarti ya, Roh Kudus itu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau kita menyangkal Yesus bukan Tuhan, maka kita menghujat Roh Kudus. Apalagi saudara sudah percaya Yesus, lalu karena satu hal dan lain, saudara menyangkal Yesus, padahal sudah pernah mengenal Yesus, sudah jadi orang Kristen, lalu menyangkal. Catat baik-baik, itu menghujat Roh Kudus, menyangkal Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, menghujat Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya minta tim musik. Yohanes 14 14 ayat 16 sampai 17. "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu dengar baik ya, yang bagaimana kita menghujat Roh Kudus. Dikatakan Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke sorga, tapi tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tapi aku memberikan kamu penolong bagimu, yaitu siapa penolong kita yang Tuhan Yesus berikan? Roh Kudus, roh kebenaran sebagai penolong. Nah kalau kita mencari penolong bukan Roh Kudus, sama saja kita mengabaikan Dia. Sudah diberikan Tuhan itu penolong kok. Kenapa cari yang lain? Amin. Bahkan cari orang-orang pinter, orang sekolah pinter, tukang ramal. Ingat Imamat 19 ayat 31. Barang siapa yang mencari roh-roh ramal itu, orang-orang seperti dukun orang pintar itu dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Imamat 20 ayat 6 berkata, ya, bahwa barang siapa yang mencari roh-roh peramal itu, dia akan dilenyapkan oleh Tuhan. Sama saja dia menghujat Roh Kudus. Karena Allah sudah memberikan kita itu penolong bagi kita, itu yaitu Roh Kudus. Nah, kalau kita mencari penolong yang lain, sama saja kita menghujat Roh Kudus. Karena Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya. Jangan engkau menyembah berhala. Amin. Kita bangkit berdiri. Ku buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kami sudah dapatkan. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya. Sehingga kami sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Roh Kudus Tuhan. Tidak mendugakan apalagi sampai menghujat. Terima kasih Tuhan. Tiga berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk malam hari ini. Bahwa Yesus sudah naik ke surga. Yang pertama Yesus pada bukti Yesus naik ke surga adalah membuktikan bahwa bagi kami Yesus adalah berasal dari surga. Bukan hanya berasal dari surga tapi pemilik surga. Yang kedua Yesus naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi kami. Yang ketiga Yesus naik ke surga untuk supaya Roh Kudus, Roh Yesus sendiri turun bagi kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami selalu untuk melakukannya sesuai dengan sungguh mengandalkan firman Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami ini, boleh menopang pekerjaan tempat ini dan memberikan persembahan kembali kelipat ganda. Dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Pengumuman aja. Ya, pengumuman untuk hari Kamis depan. Ya, kita ajak teman yang khotbah ya, Ibu Valen ya, Ibu Valen ya. Ya. Jadi ajak bawa teman untuk bersama-sama. Bapak Ibu yang ingat doa pagi ya, doa pagi jangan lupa hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi 5:30 sampai jam 6. Ya. Yang kedua juga Bapak Ibu ya, Zoom ya, ingat Zoom kita belajar firman Tuhan tentang Alkitab ya. Sekarang semuanya udah pinter-pinter ya. Yang terakhir kita bicara tentang apa Pak Bambang? Firman Tuhan yang Zoom
tentang akhir zaman ya. Ya, kedatangan Kristus sedang 2 kali ya. Bagaimana, kenapa kok berkata Yesus kok tidak tahu harinya, hanya Bapa yang tahu. Nah, itu kita sudah bahas kemarin ya, kita sudah belajar. Dan kenapa kok dikatakan kedatangan Yesus sebagai pencuri ya. Nah, kita sudah belajar semua ya. Tanda-tandanya yaitu dengan sebagai tanda yang besar itu adalah bicara tentang bangsa Israel. Nanti ke depannya ini hari Minggu Rabu depan kita bicara kedatangan Kristus mulai dengan perjanjian baru, di dalam perjanjian baru. Kita ikut sama-sama dalam ibadah Zoom ini ya, pembahasan Alkitab. Oke, untuk ibadah penjara, lapas belum ada? 19 ya, tanggal 19 Juni kita ibadah di lapas ya. Itu Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Kalau kami ada sampai saat ini, sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semua hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan, hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan berikan kami kekuatan bagi kami, bangkitkan iman kami. Terima kasih malam hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang imannya lemah Tuhan sudah bangkitkan iman mereka. Yang semangatnya padam sudah bangunkan semangat mereka. Dan mereka yang Tuhan sakit, Tuhan sudah berikan belas kesembuhan bagi mereka, dan oleh itu Tuhan mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka juga Tuhan dalam pergumulan keuangan, dalam pergumulan pekerjaan, bisnis, dalam pergumulan juga rumah tangga, keluarga, apapun pergumulan jemaat Tuhan sudah berikan jalan keluar. Jemaat Tuhan sudah mencari pekerjaan, sudah memberikan yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami berdoa kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan El Roy di mana berada, Tuhan curahkan berkat dari utara, selatan, dan barat, tercurah bagi setiap kebutuhan umat Tuhan, jemaat Tuhan El Roy di mana berada. Jemaat Tuhan yang bekerja, bisnis Tuhan berkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tambahkan mereka akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, semangat belajar. Dijauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus. Jemaatmu juga yang mencarikan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik.
terbaik bagi mereka. Kami tetap berdoa Tuhan untuk setiap program-program PD Elroy pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan memberkati Tuhan, dan kami rindu setiap pelayanan Elroy, Tuhan ibadah Elroy sungguh-sungguh diberkati dan diurapi dengan kuasa urapan kudus Tuhan. Sehingga setiap pelayanan ibadah Elroy sungguh-sungguh lawatan Tuhan terjadi, revival terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih, nama Yesus memuliakan. Mereka yang sudah menopang pelayanan PD Elroy, Tuhan kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih tim musik bersama WL juga yang sudah memberkati kami, singer juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Memberkati, selamatkan negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berikan ketenangan, kedamaian di negara bangsa kami ini Tuhan. Pemerintahan yang ada, Bapak Joko Widodo diberkati setelah ini oleh Tuhan. Dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, beri kami selalu kerendahan hati. Kami boleh bergandengan tangan sama-sama melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman sebelum kami menikmati. Tuhan sucikan, kuduskan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah, Tuhan tambahkan, curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing serta lindungi, pimpin, sertai tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.